Halo, assalamualaikum kawan semua. Kembali lagi di Galeri Bahasa. Kali ini kita akan belajar bersama mengerjakan beberapa soal tentang teks laporan hasil observasi. Untuk itu silahkan buka buku catatan materi kemarin. Jika masih ada pertanyaan, silahkan nanti langsung ke kolom komentar ya. Selamat belajar. Baik, kita langsung kerjakan gamenya. Kita pakai quizzes kali ini. Sebelumnya saya ingatkan untuk mengerjakan soal, biasakan untuk melihat soalnya terlebih dahulu. Kalimat soalnya bagaimana, kemudian kita langsung ke teksnya. Jangan teks dulu, kemudian ke soal, karena nanti akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi biasakan untuk membaca soal terlebih dahulu. Kita mulai gamenya. Pertanyaan yang pertama, teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis adalah pengertian dari teks yang jelas teks observasi. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Penggalan teks di atas termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi struktur yang apa? Sampah organik terbagi lagi menjadi sampah organik basah atau sampah organik bla 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 sampai terakhir, yaitu jelas sampah organik terbagi lagi, ada kata lagi, berarti ini termasuk deskripsi bagian. Masuk ke pertanyaan ketiga, kata yang maknanya tidak sama dengan mengelompokkan adalah, para pengamat politik mengelompokkan haluan politik di Indonesia menjadi dua. Nah, kata yang tidak sama dengan mengelompokkan, menggolongkan sama, memilah sama, memisahkan sebentar, mengklasifikasikan sama, menjeniskan sama. Nah, yang tidak cocok dengan kata mengelompokkan adalah memisahkan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Kata istilah yang digunakan dalam teks di atas adalah, nah ini sudah sangat jelas sekali istilah yang sulit untuk kita pahami karena tidak terlalu sering kita gunakan. Temulawak, kurkuma santoriza, kemudian zingiberacea, ini gimana ini bacanya. Kemudian ada kata biogeografi, berarti yang paling tepat adalah kurkuma santoriza. Nah, kurang lengkap. Temulawak kurang lengkap. Nah, yang paling tepat adalah yang C. Masuk ke pertanyaan nomor 5. Istilah lain kata kerja dan kata benda adalah, kata kerja itu verba, kata benda itu nomina. Berarti jawabannya yang E. Yang bukan merupakan langkah-langkah dalam menyusun rangkuman teks laporan hasil observasi adalah, yang bukan merupakan langkah-langkah dalam menyusun rangkuman, yang bukan ya, mengubah teks asli, mencatat butir-butir iya, merangkai butir-butir gagasan ke dalam pernyataan, benar, membaca kembali rangkuman yang telah dibuat juga benar. Nah, yang tidak tepat adalah mengubah teks asli, tidak boleh mengubah teks asli. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Ciri kebahasaan yang tidak ada dalam teks laporan hasil observasi adalah kata kerja ada, afiksasi ada, kalimat perintah tunggu, menggunakan istilah teknis ada, yang tidak ada yaitu kalimat perintah. Masuk ke soal nomor 8. Perbaikan kalimat di atas seharusnya adalah,
kecambah daripada kacang hijau. Nah, daripada ini seharusnya kecambah kacang hijau itu saja sudah menjelaskan maksudnya. Jadi kecambah kacang hijau menjadi sayuran, langsung ke pilihannya saja. Kecambah kacang hijau menjadi sayuran yang umum dimakan di kawasan Asia Timur. Asia Timur seharusnya menggunakan huruf besar. Kecambah daripada sudah jelas salah. Kecambah kacang hijau menjadi sayuran yang umum dimakan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Kalau ini dimakan. Nah, kecambah dari kacang hijau berarti yang paling tepat, yang paling efektif adalah yang warna kuning, yang C. Masuk ke soal nomor 9. Teks laporan hasil observasi bersifat tentunya harus objektif, sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataan. Masuk ke soal nomor 10. Kalimat tersebut termasuk contoh kalimat, harimau akan memburu hewan kecil seperti landa apabila mangsa yang agak besar tidak ada. Pilihan katanya berhubungan dengan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, berarti kita fokus ke konjungsinya. Ada konjungsi apabila, nah berarti kalau apabila termasuk kalimat kompleks hipotatik. Silahkan lihat lagi materi kemarin ya tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kita masuk ke soal nomor 11. Kalimat utama dalam teks di atas ada pada kalimat ke. Jadi kalau ada pertanyaan kalimat utama berarti kita harus fokus ke kalimat pertama dan kalimat terakhir, karena memang potensi kalimat utama itu ya kalau nggak di awal ya di akhir, kecuali untuk teks narasi dan teks deskripsi. Coba kalimat pertamanya, eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Sedangkan kalimat terakhir selain itu. Nah, kalau ada selain itu berarti ini nggak mungkin kalimat utama. Berarti kalimat utamanya terletak di kalimat nomor 1. Lanjut, soal nomor 12. Penggalan di atas termasuk dalam teks laporan hasil observasi, tepatnya struktur apa? Sampah menjadi salah satu masalah serius yang diatasi khususnya di kota besar. Banyak sekali bencana yang ditimbulkan akibat pembuangan sampah sembarangan, misalnya banjir. Berarti ini termasuk pernyataan umum. Lanjut ke soal nomor 13. Berdasarkan strukturnya, teks laporan hasil observasi disusun atas 3 bagian secara berurutan. Nah, yuk dibuka lagi materi kemarin ya. Struktur teks laporan hasil observasi secara berurutan, yang pertama deskripsi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Lanjut soal nomor 14. Jenis kalimat kedua yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah, ini ada kalimat kedua jadi jangan sampai terkecoh ya. Pelikan adalah burung yang terkenal dengan paruhnya yang memiliki kantung. Ini kalimat pertama, kalimat nomor 1. Sedangkan kalimat kedua mulai dari ini, paruhnya yang meruncing panjangnya bisa lebih dari 30 cm. Nah, ini ada deskripsi, berarti termasuk kalimat deskripsi yang menjelaskan tentang ciri fisik dari burung pelikan ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 15. Kutipan teks laporan hasil observasi di atas merupakan bagian dari struktur. Reptil adalah kelompok vertebrata menarik dengan salah satu sejarah terpanjang di bumi. Nah, ini sudah jelas ada kata definisi, kemudian belum ada pembagian. Nah, otomatis ini sudah masuk ke deskripsi umum atau klasifikasi umum. Lanjut ke soal nomor 16. Not now, kita nggak usah
Gak usah fokus ke kuisnya, kita fokus ke soalnya dulu. Di bawah ini yang merupakan kalimat kompleks adalah, ingat kalimat kompleks kemarin adalah kalimat yang memiliki struktur lebih dari satu, predikannya juga lebih dari satu. Kita cari. Nah, salah satu ciri dari kalimat kompleks pasti itu nanti ada konjungsinya. Nah, yang ada konjungsinya apa ini, mana? Nah, aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Berarti jawabannya yang warna hijau. Lanjut, nomor 17. Pernyataan umum dalam kutipan teks laporan hasil observasi tersebut berupa kalimat. Pernyataan umumnya di kalimat nomor 1, pelikan adalah burung yang terkenal. Nah, ada kata definisi, berarti ini termasuk kalimat definisi, sudah sangat jelas sekali. Lanjut, soal nomor 18, kalimat tersebut termasuk ke dalam bagian struktur teks laporan hasil observasi bagian alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan. Sampai terakhir, ini sudah jelas termasuk deskripsi manfaat. Kurang 2 soal lagi. Sekarang kita sudah masuk ke soal nomor 19. Kalimat tersebut termasuk contoh kalimat. Nah, ini pilihannya fokus ke kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Dalam keseluruhan karnivora, harimau adalah kucing karnivora terbesar dan terberat. Kalau kita membahas kalimat kompleks maupun kalimat simpleks, berarti kita fokus ke konjungsinya. Ada konjungsi dan, berarti ini sudah masuk ke kalimat kompleks. Para taktik silahkan sambil dilihat dulu ya catatan kemarin. Dan soal yang terakhir, biji nangka bisa dijadikan satu dengan masakan kola atau dibuat tepung. Nah, bagian ini termasuk ke dalam struktur deskripsi, pasti struktur deskripsi manfaat. Nah, sudah selesai. All done. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Harus tetap semangat untuk belajar bagaimanapun caranya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.